Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat kembali ke Tin GKI Medan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita terlebih dahulu mengangkat lagu pujian, Datanglah dan Bertahta. Kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia memulihkan hidup kita. Mari teman-teman bersama-sama kita mengangkat lagu pujian, Dengan Apa Akan Kubalas. Yang
kami dapat sungguh taat kepadamu dan hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman GKY Medan, apa kabar kalian? Bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan sama Tuhan untuk boleh bersekutu bersama, beribadah bersama. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan diri ya kepada teman-teman semua. Nama saya adalah Sally. Ya, sekarang saya pelayanan di Kalam Kudus Pekanbaru. Salam ya dari Pekanbaru. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Cuan Tau Aini yang boleh mengundang saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman semua. Walaupun saat ini saya tidak bisa ketemu sama teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Kita boleh kenalan nanti, kalaupun nanti pandemi sudah selesai, ya Cece berharap Cece bisa datang ke Medan, main ke Medan, bertemu dengan teman-teman semua. Oke, nah teman-teman hari ini kita mau belajar satu tema yang penting bagi kita, yaitu tentang Christian maturity. Mari kita buka Alkitab kita bersama dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya, kita baca bersama-sama ya. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah teman-teman, Cece mau nanya nih ke teman-teman semua ya, walaupun saat ini Cece belum kenal teman-teman semua, tapi mau tanya satu pertanyaan, cukup jawab di dalam hati aja ya. Nah, kalau Cece boleh tanya, sudah berapa lama ya, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Mungkin dari teman-teman semua, oh iya saya sudah jadi orang Kristen sejak kecil karena saya ikut orang tua saya ke gereja. Atau mungkin dari teman-teman, oh iya saya baru menjadi orang Kristen semenjak saya masuk ke remaja. Saya diajak sama pembina saya untuk boleh melayani di gereja dan semenjak itu saya menerima Tuhan Yesus. Nah teman-teman, dari sekian banyaknya kita gitu ya, berbeda-beda pastinya. Mungkin ada yang dari kecil sudah 10 tahun, 17 tahun, ataupun masih seumur jagung, baru 3 tahun mengikut Kristus atau 5 tahun. Dan bahkan mungkin orang-orang yang sudah dewasa gitu, mereka sudah lama mengenal Kristus, sudah menjadi pengikut Kristus, sudah 15 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun gitu ya. Nah teman-teman, masalahnya adalah seberapa lama kita menjadi orang Kristen itu tidak menjamin bahwa kita sudah dewasa secara rohani, ya. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen itu tidak menjamin bahwa kita sudah dewasa secara rohani. Atau dewasa secara rohani itu ditandai dengan apa sih? Kita bisa melihatnya dari mana? Apakah aku sudah ikut Bible Camp, aku sudah ikut Youth Camp berkali-kali. Itu kan berarti aku sudah banyak nih ya belajar firman Tuhan. Atau ada yang mengatakan, aku sudah dibaptis. Waktu aku usia 15 tahun, aku langsung mengajukan diri, aku mau dong ikut katekisasi, aku mau dibaptis. Atau mungkin ada yang bilang, aku sudah jadi WL, aku sudah mimpin pujian, ajak teman-teman nyanyi, dan bahkan aku sudah pimpin doa. Berarti kan aku sudah dewasa secara rohani kan? Atau nih, saya mah sudah pernah ikut spiritual tour ke Yerusalem. Saya sudah lihat nih di mana Yesus lahir di kandang ini gitu ya. Nah teman-teman, dari semua yang disebutkan itu tidaklah menunjukkan kita telah dewasa secara rohani. Itu semua bukanlah indikator
untuk mengukur seseorang sudah dewasa secara rohani. Kalau begitu, bagaimana kita tahu ya kalau seseorang itu sudah dewasa secara rohani? Dan bagaimana kita, masing-masing dari kita bisa mencapai kedewasaan yang sempurna? Ibarat nih ya, kalau buah mangga gitu ya, kita ambil dari pohon, kita petik, terus kita cium gitu ya. Wow, wangi nih. Kalau wangi berarti tandanya sudah matang. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah dewasa, kita sudah matang gitu ya? Nah, teman-teman, setiap kita yang menerima Kristus sebagai juru selamat, momen di mana kita menerima Kristus, percaya kepada Tuhan, dan ketika hati kita dibukakan oleh Tuhan, pada saat itulah terjadinya proses pertumbuhan, ya kan? Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita membuka hati kita, di titik itulah kita akan berproses untuk menjadi pengikut Kristus. Disitulah kita akan terus bertumbuh, berproses bagi kerohanian kita. Kalau ibarat baru percaya nih ya, masih dikatakan bayi-bayi rohani gitu. Setelah kita berproses, kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Kalau bayi-bayi makanannya pasti yang lembek-lembek, belum bisa yang keras. Kita bayi-bayi rohani pasti kita belajar basic-basic dulu ya, belajar dasar-dasar kekristenan gitu. Baru setelah itu kita akan terus berproses belajar mendalami Alkitab, kita mengerti banyak hal tentang Alkitab, baru kita bertumbuh dan terus bertumbuh. Nah, sampai kapan nih kita proses pertumbuhan kita? Nah, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih mengikut Kristus, maka selama hidup kita ini adalah proses bertumbuh kita. Nah, sekali lagi ya, tidak ada indikator yang bisa menunjukkan bahwa oh dia sudah dewasa secara rohani. Oh dia sudah pelayanan banyak ini itu, berarti dia sudah dewasa secara rohani. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani puluhan tahun, tidak berarti dia sudah dewasa secara rohani, karena kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dia. Nah, inilah proses yang harus kita jalani bagi setiap kita orang percaya. Proses pertumbuhan ini tidaklah instan. Proses kita menjadi dewasa dalam spiritual kita, dalam kerohanian kita, tidak langsung secara otomatis dari bayi langsung menjadi dewasa. Nah, kalau gitu Cece mau tanya nih ya, untuk apa sih kita beranjak dewasa gitu ya secara rohani? Untuk apa kita berproses? Untuk apa kita bertumbuh? Teman-teman, seperti anak singa gitu ya, anak singa yang masih kecil, ketika dia baru belajar untuk merangkak pasti ada jatuh-jatuhnya. Ketika dia beranjak remaja, mungkin dia diajari bagaimana dia bisa memangsa supaya dia bisa mendapatkan makanan. Tetapi dalam proses itu tentulah dia mengalami kegagalan ya. Dia mengalami kesulitan. Mungkin anak singa ini gagal dalam menangkap mangsanya. Tetapi di dalam kegagalan itu dia terus belajar dan sampai akhirnya dia bertumbuh menjadi singa dewasa dan dia bisa menerkam mangsanya sendiri untuk menjadi makanannya. Dia bertumbuh menjadi singa yang tangguh. Nah, seperti itulah kita, teman-teman. Kita akan terus berproses, kita akan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang tangguh. Tangguh menghadapi persoalan hidup, tangguh menghadapi penderitaan, tangguh menghadapi kesulitan yang akan kita alami, dan sebagainya. Teman-teman, kita tahu bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang selalu lancar, selalu mulus gitu ya. Melainkan ada banyak ya tantangan, rintangan, kekecewaan yang kita alami. Dan semuanya itu harus kita hadapi. Karena apa? Ketika kita masih di dunia ini, dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan, pencobaan itu. Nah,
Hal ini juga selaras yang dikatakan oleh Yakobus dalam surat yang sudah kita baca ya. Dikatakan bahwa akan ada pencobaan, akan ada ujian yang akan kita hadapi dan kita alami. Teman-teman, mari sama-sama kita melihat ya. Apa sih maksudnya pencobaan ini di dalam ayat yang kedua? Kan dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, mari kita lihat sama-sama. Apakah maksud Yakobus ini, pencobaan ini datang dari iblis atau datang dari Allah? Nah, kalau datangnya dari iblis ya, misalnya nih ya, pencobaan yang dari iblis pasti misalnya nih ya, pasti membuat kita misalnya, aduh aku udah males lah baca Alkitab itu melulu, capek bacanya. Atau misalnya, aku udah males lah ikut ibadah online, capek, jenuh gitu. Atau aku tidak mau lah dengar orang tuaku katro gitu ya, kuno, pemikirannya nggak zaman now. Nah, itu adalah pencobaan-pencobaan dari iblis yang membuat kita semakin jatuh di dalam dosa, yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Nah, apakah maksud Yakobus adalah pencobaan yang datang dari iblis? Nah, teman-teman, kalau kita lihat ayat 2 sampai ayat yang keempat, dikatakan bahwa pencobaan yang dimaksudkan itu sebenarnya bukan dari si iblis gitu ya. Karena Yakobus kan mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini yang dimaksudkan adalah pencobaan atau ujian dari Tuhan yang datang dalam bentuk penderitaan atau kesukaran. Kalau begitu berarti Allah itu suka mencoba-coba kita ya. Misalnya nih, wah si Andi nih ya, dia mulai malas-malesan. Aku akan mencobai dia supaya aku mau melihat imannya kuat apa enggak. Nah teman-teman, Allah kita bukan Allah yang demikian ya, Allah yang mau mencoba-coba kita. Karena di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah teman-teman, Allah kita bukan Allah yang mau mencoba-coba kita. Tetapi ini adalah pencobaan dengan seizin dari Allah. Ya, Allah mengizinkan penderitaan itu ada di dalam hidup kita. Allah mengizinkan ujian itu ada di dalam diri kita. Seperti kisahnya Ayub ya, kita tahu bahwa Ayub mengalami berbagai-bagai penderitaan ya. Tetapi Allah tahu seberapa jauh iman Ayub kepada Allah dan pada akhirnya kita tahu ya kisah akhir Ayub. Ayub tetap beriman kepada Allah dan Allah terus memberkati Ayub. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya bahwa kenapa sih Yakobus mendorong para pembaca ya untuk memahami bahwa anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan. Nah, surat Yakobus ini sebenarnya dituliskan untuk para penerima, yaitu orang-orang Yahudi Kristen. Orang-orang Yahudi Kristen yang sudah tersebar. Kalau kita baca di ayat yang pertama nih ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Nah kita tahu bahwa semua suku-suku Israel itu berarti sudah terpencar gitu ya. Orang-orang Yahudi Kristen sudah terpencar dan pada saat itu juga mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penderitaan. Ya, mereka bahkan mungkin dilanda kemiskinan. Kehidupan mereka menjadi sulit. Karena mungkin ditekan juga dari bangsa-bangsa Romawi ya gitu. Nah di dalam keadaan seperti ini, di dalam keadaan penderitaan, kesulitan, di dalam keadaan seperti inilah sangat mudah bagi kita untuk kita menyangkal Tuhan, untuk kita lari daripada Tuhan, untuk kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah kalau gitu apa maksud Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah teman-teman, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu nih ya,
apa sih fungsi pencobaan atau fungsi ujian ya di dalam Alkitab bagi kita ya. Dan dikatakan di dalam ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah ini dia ya, ada kesulitan, ada pencobaan, ada kesukaran. Tetapi semuanya itu mendatangkan ketekunan bagi kita. Nah kalau dalam bahasa aslinya ketekunan itu dikatakan artinya itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Ya, ketekunan itu artinya kemampuan kita untuk bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap sekedar bertahan atau sekedar pasif gitu ya. Nah, ada macam-macam respon orang ketika menghadapi pencobaan atau ujian. Nih ya, yang pertama, tipe orang pertama menanggapi respon itu adalah bisa marah. Ya, orang yang mengalami pencobaan, kesulitan bisa marah, bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Aku sudah percaya kepadamu sekian tahun gitu ya. Engkau memberkati aku selama sekian tahun, tetapi kenapa saat ini aku mengalami penderitaan? Udahlah Tuhan, aku tidak mau lagi percaya kepadamu. Nah, orang itu bisa marah sama Tuhan, bisa protes sama Tuhan, dan bahkan bisa meninggalkan Tuhan ya. Mereka lari dari Tuhan, meninggalkan iman percaya mereka. Lalu respon yang kedua, ada orang yang mengalami ujian, pencobaan. Oke, aku saat ini sulit. Ya sudah gitu ya, berarti orang itu bertahan tetapi secara pasif gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Mungkin marah sama Tuhan tapi ya pasrah gitu ya, karena dia sekarang sedang sulit. Mungkin dia tetap berjuang bagaimana dia bisa untuk bertahan, tapi ya sekedar pasif aja gitu ya sama Tuhan gitu. Lalu respon yang ketiga, bagaimana seseorang menghadapi ujian dan pencobaan, yaitu dia tetap bisa bersukacita dan bersyukur. Walaupun saat ini aku mengalami kesulitan, mengalami ujian yang berat, tetapi orang ini dia bisa melihat ke belakang bahwa oh iya ya, dulu saya juga pernah mengalami kesulitan, tetapi ada Tuhan yang menolong saya. Dan kalau di titik ini saya mengalami kesulitan, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih menolong saya. Seperti kisah Paulus dan Silas ya, mereka dianiaya, mereka dimasukkan ke dalam penjara, tetapi mereka tetap mau memuji-muji Tuhan di dalam penjara, mereka tetap mau bersyukur. Nah, apakah kita seperti respon orang yang pertama yang bisa marah sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan, ataukah kita respon seperti orang kedua yang ya udah pasif gitu, pasrah, atau kita mau menjadi orang respon yang ketiga, yang tetap bersuka cita di tengah penderitaan. Dan semuanya itu kita tahu bahwa itu akan menghasilkan ketekunan. Selanjutnya kita melihat bahwa di dalam iman percaya kita akan bisa terus bertekun menghadapi ujian. Maka, kita lihat di ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ketekunan tadi ya di dalam iman percaya kita itu akan memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna dan menjadi utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, inilah kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yakobus. Ketika ada ujian, tetapi iman kita bertekun di dalam Tuhan, dan ketekunan itu akan membuahkan buah yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan suatu apapun. Nah, ketika kita sudah matang gitu ya, tadi kan kita tanya nih ya, bagaimana saya mau bertumbuh supaya kita bisa matang gitu ya. Nah, inilah proses yang harus kita hadapi. Kita tetap bertekun, walaupun mengalami banyak kesulitan, tetapi pada akhirnya kita menghasilkan buah yang matang, menjadi sempurna. Teman-teman, mungkin saat ini ya, kita tidak bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Mungkin saat ini kita merasa sulit, keadaan kita sulit gitu ya. Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak memulihkan keadaanku?
Kalau misalnya kita bisa melihat masa depan, mungkin oh iya ya, nanti masa depan Tuhan akan menolong saya. Dan masalahnya kan kita tidak bisa gitu ya. Nah teman-teman, inilah proses yang harus kita jalani. Kita harus terus berproses ya, menjadi orang Kristen yang matang, yang sempurna ya. Dan pada akhirnya alangkah indahnya ketika Tuhan nanti berkata kepada kita, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Nah teman-teman, inilah proses di mana kita mungkin dari bayi-bayi rohani, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berproses menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita akan mengalami ujian, pencobaan yang banyak hal yang bahkan bisa menerpa, menggoncangkan iman kita. Tetapi kalau kita terus bertekun, itu semua akan menghasilkan buah yang matang. Nah teman-teman, mungkin saat ini juga ada yang, aduh sudahlah, aku sudah sampai titik mau menyerah deh. Aku udah gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Teman-teman, satu hal ya, dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari saat ini ketika kita sedang berproses menuju ke kedewasaan yang sempurna ya, menuju menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari saat ini bukan hanya kita, Tuhan aku maunya hidup yang enak-enak, enggak gitu ya. Karena di dunia ini pasti kita mengalami kesulitan. Yang kita perlukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati proses demi proses, untuk bisa melewati tantangan, pencobaan, ujian yang akan kita hadapi bersama. Kiranya teman-teman semua dan saya, kita bisa sama-sama berproses ya, belajar, mau bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang tangguh di dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong setiap kita, Tuhan akan menolong teman-teman semua untuk boleh melewati segala masa ujian yang berat. Amin teman-teman. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa ujian atau pencobaan yang kami hadapi itu adalah bagaimana membuat kami terus belajar, berproses, dan pada akhirnya kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, memperoleh kedewasaan yang sempurna di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan ketika kami menjalani ujian yang berat. Tuhan tolonglah supaya Engkau boleh menuntun setiap kami. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu GKY Medan. Biarlah mereka boleh memiliki kerinduan untuk boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.